Pemerintah Indonesia tengah bersiap membangun pusat finansial internasional Indonesia. Langkah ini diambil sebagai upaya strategis untuk meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global, sekaligus memperkuat sektor keuangan nasional. Nah, kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengenal pusat finansial internasional Indonesia di kawasan keuangan khusus yang aturannya sedang dikebut oleh pemerintah dan DPR. Dengan kali ini kita akan menjawab bagaimana sebenarnya pusat finansial internasional Indonesia ini akan menjadi daya tarik dan juga pusat keuangan regional. Nah, kita akan membahasnya. Sebenarnya apa itu PPFI? PPFI ini adalah pusat finansial internasional. Kalau kita bicara mengapa kita memerlukan PPFI, karena Indonesia itu secara geografis cukup besar, kemudian juga secara komoditas kita banyak mengekspor batu bara, nikel, dan komoditi kelapa sawit yang menjadikan Indonesia itu sebagai pusat finansial komoditi dunia. Kemudian juga kenapa perlu ada kawasan baru keuangan berstandar internasional? Kenapa tidak cukup di Jakarta saja? Kenapa tidak Surabaya? Kenapa harus ada tempat khusus? Kalau kita melihat beberapa negara di dunia, di Amerika Serikat, kemudian di Hong Kong, Dubai, dan Inggris, mereka punya kawasan tersendiri di mana kawasan ini akan memberikan kebijakan yang sangat terintegrasi, fokus terhadap jasa keuangan, perbankan, asuransi, kemudian moneter, dan juga terkait dengan bursa. Tapi kita akan membahasnya nanti saat lagi. Kita akan melihat seperti apa lagi perkembangan dari PPFI. Kalau kita lihat PPFI ini memang dirancang memiliki kekhususan. Nah, ini berbeda ya. Mungkin selama ini kita mengenal kawasan ekonomi khusus atau KEK. Tapi kalau KEK mereka tidak memiliki kebijakan aturan regulasi yang berbeda. Kalau di sini mereka memiliki sisi regulasi yang membuat mereka menjadi istimewa. Kalau kita bicara mengenai investor, kadang-kadang investor itu selalu terkendala terkait dengan masalah regulasi. Setiap daerah pasti punya regulasi. Contohnya misalkan di Bali ketika suatu perusahaan akan membangun sebuah resort, mereka punya regulasi Bali. Kemudian di Jogja, di Semarang, semua berbeda-beda. Tetapi kalau disusun dengan PPFI, regulasi ini akan satu dan mempermudah proses baik itu pengawasan, kemudian juga pelanggaran seandainya terjadi ada pelanggaran, kemudian juga proses pelaksanaannya. Di sini juga ada kelembagaan yang berbeda. Kelembagaannya ini yang menarik adalah akan ada dewan di sini dan nanti akan ada dewan gubernur yang merupakan salah satu pemimpin daripada lembaga ini. Nah, ini memang berbeda ya dengan kawasan ekonomi khusus. Kemudian sistem hukum. Nah, ini menarik juga. Tadi kalau saya baca sistem hukumnya ini mereka menggunakan sistem hukum common law. Berbeda dengan sistem hukum public law di mana mungkin apabila terjadi selisih paham terkait dengan perjanjian kerja, kemudian juga masalah kontrak keuangan, sistem hukum ini akan memberikan perlindungan bagi kedua belah pihak. Bagi Indonesia dan bagi negara yang melakukan investasi. Dan pasti sistem hukum ini tidak berbeda dengan sistem hukum di mana Mahkamah Agung, MA, tetap menjadi acuan dasar dan paling tinggi Supreme Court dalam proses pelanggaran hukum terkait dengan investasi yang nanti akan terjadi. Dan dengan ada sistem hukum yang berbeda, pastinya para investor juga berpikir ini mempermudah mereka. Karena acap kali mereka khawatir dengan sistem hukum yang berbeda dengan sistem hukum masing-masing negara yang akan melakukan investasi. Kemudian kita akan melihat selanjutnya apa yang menarik lagi dari PPFI ini ya. PFII ini, nah kalau kita lihat PFII ini kemudian keimigrasian. Kalau kita melihat banyak sekali pekerja-pekerja asing, mungkin mereka terkendala masalah imigrasi, surat-surat dokumentasi yang memang memerlukan mereka lebih rigid, tapi mungkin nanti ke depannya keimigrasian ini sangat membantu, terutama kalau ada investor-investor yang akan melakukan usaha business to business, di mana mereka pasti akan tinggal lebih banyak di Indonesia. Kemudian kemudahan ketenagakerjaan dan residensi. Nah, ini menarik, tadi saya sempat bahas, kadang-kadang para pengusaha asing yang berkeluarga negara asing mereka memiliki kendala di residensi atau tempat tinggal dan juga kitas ataupun izin tinggal mereka berusaha. Dan ini diharapkan bisa menarik investasi jangka panjang. Nah, pengembangannya produk dan layanan keuangan masih akan berstandar internasional dan bersifat global sehingga bisa nanti diterapkan di semua negara. Nah, yang menarik ini sedikit kalau saya tadi sempat membaca Singapura sendiri sudah memiliki sistem ini di mana mereka sudah memiliki investasi 50 triliun US dollar dan sebagian tersebut juga diturunkan kepada investasi di tanah air. Nah, memiliki sistem hukum khusus tadi saya sudah membahas ini penting karena memang terkadang investasi itu memiliki kasus-kasus
perdagangan internasional, kemudian perjanjian internasional yang membutuhkan tadi saya katakan common law, di mana mungkin tidak menggunakan sistem hukum publik yang saat ini mungkin terjadi di Indonesia, tetapi tetap menggunakan referensi paling atas adalah hukum Mahkamah Agung Indonesia. Lalu kemudian kita melihat seperti apa sih lembaga khusus bagi pengelola kawasan, nanti akan ada dewan khusus di sini. Kita masih menunggu seperti apa DPR dan pemerintah menentukan dewan khusus yang juga akan ada gubernur dewan untuk melakukan pengawasan dan implementasi dari regulasi karena saat ini masih digodok di DPR. Rencananya tanggal 20 mereka akan ada rapat dan tanggal 21 Juli ini disahkan. Kita tunggu saja seperti apa kan RUU-nya masih berjalan. Lalu kita akan melihat selanjutnya. Nah ini menarik sekali. Kenapa Bali? Tadi saya membaca beberapa referensi. Yang menarik adalah pertama, kalau bicara mengenai Bali, Bali ini sudah memiliki, sebentar, kalau Bali, mereka sudah memiliki kawasan ekonomi khusus Sanur. Nah, tapi sudah Sanur berdasarkan Menteri Perekonomian Erlangga tidak akan dipilih sebagai kawasan nanti buat PFI ini, akan ada kawasan lain. Nah, selain itu Bali secara lifestyle, oke, kita kembali lagi coba, secara lifestyle, kemudian secara kultur, dan juga mereka memiliki keistimewaan geografis yang menarik, sehingga investor juga bisa menikmati keindahan pariwisata Bali sembari mereka berinvestasi di tanah air. Mengapa ini Bali menjadi pilihan? Cukup menarik ya, kita tunggu seperti apa. Nah seperti tadi Bapak Erlangga Hartarto, Menteri Koordinator Perekonomian mengatakan di Bali, karena kalau bicara mengenai financial center, bicara juga mengenai lifestyle. Lifestyle yang relatif tidak terlalu sibuk, busy atau padat, juga bisa menawarkan seperti di Dubai, karena tentunya tidak terlalu sibuk, demikian pula di tempat-tempat lain. Kita tunggu perkembangan Bali untuk PFI ini. Lalu kita akan melihat nih, target pelaksanaan. Tadi saya sudah sedikit spill, targetnya adalah ditandatangani pada tanggal 22 Juli, karena memang diharapkan akan segera disahkan meskipun ada yang mengatakan butuh waktu 10 tahun ya untuk implementasi. Sejumlah analis mengatakan 10 tahun ini adalah waktu yang sangat rasional mengingat tadi pembangunan infrastruktur, kemudian juga perlu adanya perundang-undangan, perlu juga adanya kepastian hukum bagi para pelaku investasi di tanah air, terutama terkait dengan bagaimana mereka nanti bisa tetap berinteraksi secara hukum internasional, tetapi juga ada legalitas secara hukum yang ditetapkan oleh MA sehingga win-win solusinya tetap bisa tercapai. Kemudian kita juga melihat berikutnya adalah pernyataan dari Ketua Komisi 11 DPR, nantinya harus ada diselesaikan masa sidang DPR 20 hari, kita menantikan seperti apa, karena poin-poinnya sepertinya agak rigid ya, karena tadi ada terkait dengan undang-undang, ada dewan, kemudian terkait dengan masalah perjanjian, ini secara internasional kami masih menantikan seperti apa poin-poin, karena memang kalau kita melihat dari negara seperti Hong Kong, Dubai, kemudian Inggris, bahkan Singapura sudah memiliki kawasan industri seperti ini. Lalu berikutnya dari pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhistira Dewa, dengan ukuran ekonomi yang besar, seperti yang katakan tadi, secara domestik kalau kita lihat, Indonesia geografisnya sangat menjanjikan. Kemudian sumber daya alam, tadi di awal saya katakan, kita pengekspor kelapa sawit, nikel, batu bara, dan diharapkan jangka panjang kita akan memiliki seluruh prasyarat untuk berkembang menjadi salah satu pusat aktivitas keuangan Asia dan dunia dan nanti akan dilakukan di Pulau Dewata, Bali. Ya, kehadiran PFII diharapkan menciptakan ekosistem yang lebih menarik bagi investor internasional untuk menjadikan Indonesia sebagai lokasi pengembangan bisnis regional. Salah satu faktor yang diyakini dapat meningkatkan daya tarik PFII adalah penerapan regulasi yang lebih kompetitif dibandingkan aturan yang berlaku secara umum di Indonesia.